dan nak saza selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Amin. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi IPA, yaitu KD 3.1 tentang reproduksi pada manusia. Nah, yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui fungsi reproduksi pada manusia. Yang kedua, kita akan mengetahui keterkaitan sistem reproduksi dengan pembelahan sel. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang pembelahan sel. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak saza, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, tahukah anak saza kira-kira apa fungsi dari sistem reproduksi? Nah, betul. Nah, di mana sistem reproduksi berfungsi untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Jadi, sistem reproduksi sangat bermanfaat pada manusia. Nah, sampai di sana kira-kira anak saza paham? Baik, kita akan lanjut yang kedua, yaitu tentang keterkaitan sistem reproduksi pada pembelahan sel. Nah, di mana nanti reproduksi otomatis akan menghasilkan keturunan. Nah, kita saja pasti akan mewarisi sifat dari ayah dan bunda kita. Begitupun dengan reproduksi menghasilkan keturunan yang mewarisi sifat dari kedua induknya. Pewarisan sifat ini terjadi pada reproduksi tingkat sel atau yang dikatakan dengan pembelahan sel. Nah, sebelum saya lanjut ke pembelahan sel, sampai di sana ada pertanyaan? Nah, baik ya anak saza, kita akan lanjut tentang pembelahan sel. Sebelum kita mengetahui fase-fase pada pembelahan sel, kita akan mengetahui fungsi dari pembelahan sel. Baik, fungsi dari pembelahan sel yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Semakin banyak jumlah sel pada makhluk hidup, maka pertumbuhannya akan semakin cepat. Yang kedua, yaitu untuk perbaikan pada sel, yaitu perbaikan pada jaringan yang luka. Yang ketiga, yaitu tentang reproduksi. Nah, silakan perhatikan sampai di sana. Kita akan lanjut tentang fase-fase. Sebelum kita lanjut tentang fase-fase pembelahan sel, gambar ini yaitu tentang kromosom. Nah, kromosom ini berkaitan untuk pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kromosom ini itu mempunyai bagi-bagian dan fungsinya. Nah, yang ini adalah kromatid. Ada 2 kromatid. Nah, gabungan 2 kromatid akan membentuk kromosom. Nah, bagian tengahnya ini disebut dengan sentromer. Nah, bagian talinya itu adalah disebut dengan kinetokor atau yang disebut dengan benang-benang spindel. Nah, di mana nanti pada pembelahan sel itu ada siklus sel. Yang pertama ada pertumbuhan atau interfase, yang kedua ada tentang pembelahan sel. Kita akan mengetahui tentang pembelahan sel. Baik, pembelahan sel terbagi atas 2. Yang pertama ada mitosis, yang kedua ada meiosis. Nah, untuk itu kita akan mempelajari satu-satu. Yang pertama kita akan melihat tentang mitosis. Nah, mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Nah, akan menghasilkan 2 sel anakan, di mana sel anakannya sifatnya sama dengan induknya. Dia bersifat diploid atau 2N. Kalau meiosis itu kita akan mengetahui atau terjadi pada sel somatis atau sel kelamin. Nah, akan menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya setengah dari induknya. Makanya dia bersifat haploid. Baik, kita akan membahas satu persatu ya anak saza. Kira-kira sampai di sana ada pertanyaan? Ya, baik, kita akan lanjut tahapan yang dari mitosis. Nah, mitosis terbagi atas 4 tahapan, yaitu
P-mat. P-mat itu adalah P pertama, yaitu adalah profase. M yang kedua adalah metafase. Yang ketiga adalah anafase. Yang keempat adalah telofase. Nah, kita akan memperhatikan tahapannya masing-masing, anak. Kira-kira anak Saza paham? Ya, baik. Kita akan mengetahui pembelahan yang pertama, P yang pertama, yaitu profase. Di mana seperti gambar yang sudah anak Saza lihat tadi, profase itu akan membentuk dari kromatin, yang dimana kromatinnya akan menebal dan menipis, dan keadaan itu nanti akan membentuk kromatid. Nah, kromatid yang berpasangan itu nanti akan membentuk namanya kromosom. Itu pada tahapan profase. Yang kedua, metafase. Di mana nanti seperti gambar, metafase itu kromosomnya berada pada bidang ekuator. Di mana kromosom terletak pada bagian tengah atau ekuator. Yang kedua, yaitu pada tahapan anafase. Di mana nanti pada tahapan anafase ini, yaitu kromatidnya akan menuju kutub yang berlawanan. Nah, di sini akan dimulai terjadinya sitokinesis, ya nak. Dan yang keempat yaitu telofase. Pada keadaan telofase, sitokinesis yaitu berhenti. Setelah berhenti akan terbentuklah dua seanakan yang bersifat diploid. Nah, kira-kira anak Saza paham tentang pembelahan mitosis? Kita lanjut yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini hampir sama dengan pembelahan mitosis, tetapi dia mempunyai dua tahapan. Ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Nah, mungkin sampai sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Kalau ada pertanyaan, Saza silakan. Baik, Nak Saza, kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang sistem reproduksi adalah yang pertama, fungsi dari sistem reproduksi yaitu untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Yang kedua, keterkaitan sistem reproduksi pada pemulahan sel, di mana reproduksi akan menghasilkan keturunan yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, pewarisan sifat ini terjadi pada reproduksi tingkat sel atau yang dikatakan dengan pembelahan sel. Yang ketiga yaitu tentang pembelahan sel. Fungsi pembelahan sel yang pertama pertumbuhan, yang kedua perbaikan sel, yang ketiga reproduksi. Yang keempat yaitu tahapan pada pembelahan sel terbagi dua, yang pertama mitosis, yang kedua meiosis. Mitosis itu terjadi pada sel tubuh, menghasilkan dua anakan yang sifatnya sama dengan induknya, yang bersifat diploid atau 2N. Yang kedua, meiosis terjadi pada sel somatis atau sel kelamin, menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya setengah dari induknya, yang bersifat haploid. Nah, kita lihat tahapan dari mitosis. Tahapannya adalah, ingat yang tadi ya nak, yaitu P-mat. Yaitu P pertama yaitu profase, yang kedua adalah metafase, di mana metafase kromosom berada pada bidang ekuator. Yang ketiga anafase, kromatidnya menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat telofase, menghasilkan 2 sel anakan. Yang kedua yaitu meiosis. Tahapannya terbagi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapannya hampir sama dengan tahapan mitosis. Nah, buat hari ini sekian dulu pelajaran dari Ustazah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.
Baik Nasaza, ke minggu depan kita akan mempelajari tentang alat reproduksi pada manusia. Sekian dulu pelajaran Nasaza. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.